Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS 13 Maret. Konflik di Timur Tengah menyebabkan harga minyak global kembali menembus $100 Amerika per barrel. Sejumlah maskapai penerbangan Eropa mengumumkan kenaikan harga tiket rute jarak jauh. Cathay Pacific menjadi maskapai Asia pertama yang mengumumkan kenaikan harga tiket per tanggal 18. Namun warga lebih khawatir apakah harga minyak minggu depan akan naik lagi. Konflik di Timur Tengah terus berdampak pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga $101,7 AS per barel tanggal 13. Warga khawatir apakah harga BBM di Taiwan akan naik lagi pekan depan. MOEA menyatakan skala kenaikan diperkirakan tidak akan setinggi pekan ini. Jika harga minyak global terus melambung, risiko stagflasi akan muncul. 如果是长期维持高位在联动的话，我们就有机会进入所谓的停滞性通膨。 Berhubung harga BBM pesawat telah naik 1 kali lipat sejak Maret, Cathay Pacific menjadi maskapai pertama yang mengumumkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar mulai tanggal 18, terutama untuk rute jarak jauh, dari $569 menjadi $1.164 Hong Kong. Menghadapi tingginya harga energi global, tanggal 12 Kementerian Keuangan Amerika mengumumkan guna memastikan stabilitas energi global, transaksi keuangan terkait energi dengan Rusia akan diizinkan untuk sementara sebagai upaya meredakan tekanan pada sisi pasokan. Sejumlah maskapai mencakup Air France dan KLM telah menaikkan harga tiket rute jarak jauh. Pemerintah Selandia Baru pun sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali regulasi yang membatasi warga mengemudi mobil di jalan raya. Akibat kekurangan gas tabung, banyak restoran di India dan Nepal terpaksa memasak dengan kayu bakar dan memangkas daftar menu. Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Amerika telah meraih kemenangan sesaat setelah perang dimulai. Namun Mostafa Khamenei selaku pemimpin tertinggi di Iran mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 12. Ia bertekad untuk melanjutkan serangan terhadap negara-negara di Teluk Persia dan akan terus memblokir Selat Hormuz sebagai alat barter untuk melawan Amerika dan Israel. دود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود و در مورد گشودن دیگر جبهه‌های آسیب‌پذیر دشمن. Pada tanggal 12, televisi nasional Iran membacakan pernyataan pemimpin tertinggi baru Iran, putra kedua Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara. Ia mendesak agar negara tetangga secepatnya menutup pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Dalam kampanye pemilu Partai Republik di Kentucky, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa AS telah memenangkan perang melawan Iran dan militer AS juga telah menghancurkan 28 kapal penebaran jauh Iran di Selat Hormuz. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet in the first hour. Badan Intelijen AS juga menunjukkan pemerintah Iran tidak beresiko runtuh dalam waktu dekat. Artinya, para pemimpin faksi garis keras Iran akan tetap berkuasa, sehingga akan sangat sulit menemukan solusi konflik yang dapat diterima oleh semua pihak. Serangan Iran di Timur Tengah masih berlanjut. Bandara Internasional Dubai diserang oleh 2 pesawat drone tanggal 11. Sebuah gedung di Creek Harbor yang diduga terserang drone tampak mengepulkan asap tebal tanggal 12. Media semi-resmi Iran yang pro Garda Revolusi merilis daftar perusahaan teknologi AS sebagai target serangan, mencakup Google, Microsoft, IBM, Nvidia, dan Oracle, karena teknologinya digunakan untuk kepentingan militer. Sektor perbankan Timur Tengah juga meningkatkan kewaspadaan. Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan JP Morgan Chase telah meminta karyawan mereka di Dubai dan Qatar untuk bekerja dari rumah. Guna mengatasi krisis SDM, mulai tahun ini industri perhotelan di Taiwan diizinkan membuka lowongan bagi pekerja teknis asing dengan upah $32.000 Taiwan. Namun hingga kini tidak ada satupun yang tiba, sehingga MOL berencana melonggarkan persyaratan tes keterampilan bahasa. Bagi yang pernah magang di Taiwan selama lebih dari 6 bulan dibebaskan dari persyaratan tes bahasa. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan warga Filipina yang berbahasa Inggris diprioritaskan sebagai pekerja teknis asing untuk sektor perhotelan. Semula tes keterampilan bahasa Mandarin tingkat 2 diwajibkan, namun berhubung hingga kini tidak ada satupun pekerja yang direkrut, MOL berencana melonggarkan persyaratan. Bagi yang memiliki gelar sarjana perguruan tinggi atau universitas asing atau dalam 3 tahun terakhir pernah magang di industri perhotelan Taiwan selama lebih dari 6 bulan, dibebaskan dari kewajiban mengikuti tes bahasa. Syarat serupa juga berlaku untuk merekrut siswa magang.
Masa udara dingin tiba. Suhu di ladang Uling, kota Taichung pada pagi ini mencapai minus 0,6 derajat Celcius. Membuat embun beku di ranting pepohonan menjadi kristal es dan menarik wisatawan untuk berfotoria. CWA juga mengeluarkan peringatan suhu rendah di 12 kota dan kabupaten. Suhu mulai malam ini hingga esok pagi berpotensi mencapai di bawah 10 derajat Celcius. Untayan es menciptakan pemandangan keperakan yang tampak seperti dunia mimpi. Di sisi lain terbentuk pula jaring-jaring kristal es yang menyerupai panorama di negeri dongeng. Vista mempesona ini muncul di Ulin Farm, Taichung pada tanggal 13 pagi, membuat banyak wisatawan sangat terkesan. 我们还头一次来武林来碰到这个，就这样，我觉得这样子好，蛮幸运的。 Suhu terendah di dataran pada tanggal 13 tercatat di Kukeng, Yunlin, hanya 7,1 derajat Celcius pada dini hari. Peringatan suhu rendah dikeluarkan untuk 12 kabupaten dan kota. Meskipun cuaca seminggu ini cenderung stabil, perbedaan suhu siang dan malam cukup besar, yang berpeluang melampaui 25 hingga 26 derajat di wilayah sentral dan selatan. 大部分的区域都是有发到低温特报，另外在中部比较近山区的区域，然后以及山区还有宜兰以及花莲都是低温特报的影响的范围哦，提醒大家要特别留意这样子低温的状况。 Perairan lepas pantai Hualien diguncang gempa 5,7 SR kemarin malam. Jangan terasa di seluruh Taiwan. Intensitas maksimal level 4 berada di Hualien dan Nantou. Gempa ini merupakan kejadian independen dan tidak berkaitan langsung dengan gempa kuat sebelumnya. Namun warga diimbau tetap mewaspadai potensi gempa susulan 5 SR dalam beberapa hari ke depan. Kasus penularan bakteri Streptococcus grup A yang biasa dikenal sebagai bakteri pemakan daging dialami oleh keluarga beranggotakan 8 orang di Changhua. 6 diantaranya dirawat di rumah sakit akibat gejala akut. Dokter memperingatkan bakteri yang menyerang selaput lendir dan jaringan lunak kulit ini beresiko menyebabkan gejala syok dengan tingkat fatalitas mencapai 50%. Sekeluarga beranggotakan 8 orang di Changhua baru-baru ini mengalami sakit tenggorokan akut yang menimbulkan kesulitan menelan pada bocah laki-laki usia 8 tahun. 6 orang yang dirawat di rumah sakit akibat gejala parah terdiagnosis bakteri Streptococcus grup A yang biasa dikenal sebagai bakteri pemakan daging. Dokter memperingatkan saat ini belum ada vaksin yang ampuh. Tingkat fatalitasnya mencapai 50%. Penderita harus menjalani pengobatan antibiotik selama 10 hari untuk mencegah bakteri memiliki kekebalan terhadap antibiotik. Warga yang mengalami sakit tenggorokan diimbau waspada. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.